Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah summa ma ba'd. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan lanjut kembali kajian kita dari kajian tafsir surat Al-Mutaffifin. Kita masuk pada ayat yang ke-16. Pada ayat yang ke-16 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, tsumma innahum lasalul jahim. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar dimasukkan ke dalam neraka. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dulu kamu dustakan. Maka jamaah sekalian, di dalam dua ayat ini Allah SWT mengkhabarkan kepada kita bahwa mereka orang-orang kafir benar-benar akan masuk ke dalam neraka. Dan akan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dulu kamu dustakan. Yakni untuk menegaskan kepada orang-orang kafir bahwa ancaman siksa, ancaman azab neraka benar-benar ada. Benar-benar ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dulu mereka ketika di dunia mendustakannya. Jadi di hari kiamat kelak akan dikatakan kepada mereka orang-orang kafir kalimat yang seperti ini sebagai bentuk apa? Penghinaan kepada mereka, sebagai perendahan kepada mereka. Karena dulu mereka di dunia orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka mendustakan azab neraka jahanam. Sehingga akhirnya mereka pun merasakan sendiri dari apa yang mereka dustakan. Sehingga dengan demikian ayat ini semakin menambah keimanan kepada kita. Agar jangan sampai kita masuk ke dalam neraka faliyadzubillah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan keadaan golongan al-fujjar, orang-orang yang rusak, orang-orang yang berdosa, beserta azab yang akan mereka dapatkan di hari kiamat. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan bagaimana keadaan atau kondisi al-abrar, orang-orang yang selalu berbuat kebajikan, beramal saleh, beserta kenikmatan yang disediakan untuk mereka di hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan, kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Sekali-kali tidak, sungguh catatan orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam illiyin. Apa itu illiyin? Illiyin ada yang memaknai bahwa yang dimaksud dengan illiyin adalah tempat yang tinggi di langit yang ketujuh. Ada yang mengatakan illiyin adalah syurga. Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat nama-nama orang yang akan masuk syurga dalam satu catatan yang tidak akan diubah lagi oleh Allah Ta'ala. Pada ayat ini juga ada dua pendapat. Yang pertama, sesungguhnya kesudahan dan tempat menetap orang yang baik itu adalah syurga. Adapun pendapat yang kedua adalah nama para orang-orang yang baik, nama-nama orang-orang yang baik ini tercatat dalam tempat yang tinggi di langit yang ketujuh. Dan ini berkaitan dengan perkara takdir. Kemudian jemaah sekalian, di ayat yang ke-19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma adraka ma illiyun." Dan tahukah kamu apa itu illiyun? Kitabun marqum, yaitu kitab yang berisi catatan amal. Yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan, yaitu didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ahli tafsir, para ulama tafsir menyatakan bahwa ini adalah bentuk kemuliaan yang akan didapatkan oleh para penghuni syurga. Adapun catatan nama-nama mereka akan dibuka oleh Allah Ta'ala, dihadiri oleh malaikat yang ada di langit, sembari menyaksikan penyebutan nama-nama mereka dalam kitab tersebut. Ini adalah bentuk kemuliaan bagi seseorang. Sebagaimana seseorang mendapatkan penghargaan. Kadar kemuliaan bisa dilihat dari banyaknya manusia yang menghadiri penyerahan penghargaan tersebut. Maka demikian kemuliaan yang didapatkan oleh mereka al-abrar, orang-orang yang selalu berbuat kebajikan, yang beramal saleh. Kitab catatan amalnya disaksikan oleh para malaikat yang ada di langit. Naam. Maka kemudian di ayat berikutnya, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar ada dalam syurga yang penuh kenikmatan. Jadi al-abrar jamak dari al-bar atau al-bar
yang artinya adalah kelapangan atau keluasan, sebagaimana sebelumnya sudah dijelaskan dalam surat Al-Infitor, bahwa al-bar adalah orang-orang yang selalu berbuat kebaikan, di mana kebaikannya sangat banyak. Kalau bersilaturahmi maka bersilaturahminya itu bukan hanya kepada ayah dan ibunya, tapi kepada siapa? Kepada keluarga yang lain, pamannya, bibinya, kakaknya, adik-adiknya, ya. Nah, dan kalau dia melakukan satu amal soleh, dia berusaha melakukan amal soleh dengan sebaik-baiknya. Kalau solat, bukan hanya solat 5 waktu saja, namun ditambah dengan solat-solat sunnah rawatib. Kalau mengeluarkan zakat, maka dia tidak mencukupkan dengan yang wajib saja, tapi dia juga kemudian bersedekah untuk orang fakir miskin, kepada para penuntut ilmu, talibul ilm. Dan semuanya itu dia kerjakan dengan ikhlas, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini al-abrar. Mereka benar-benar menikmati, ya, kenikmatan surga. Allah sudah siapkan bagi mereka kenikmatan yang luar biasa khusus bagi para penghuni surga. Disebutkan dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim, dilaporkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Taala berfirman, a'adadtu li ibadis salihin ma la 'aina ra'at. Aku disediakan bagi hamba-hambaku, aku mempersiapkan bagi hamba-hambaku yang saleh satu kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbin bashar, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Faqra'u in syi'tum, maka bacalah firman Allah Ta'ala kalau kalian menghendaki, kalau kalian mau, yaitu fala ta'lamu nafsum ma ukhfi lahum min qurrati ayun. Ini dalam surat As-Sajdah ayat 17. Tidak ada seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Sehingga demikian, apa jemaah sekalian, kenikmatan yang pernah kita khayalkan di dunia, yang terbesit dalam hati kita, belum ada apa-apanya dibandingkan kenyataan kenikmatan nyata yang ada di surga. Bidadari yang disediakan bagi para penghuni surga lebih cantik dari secantik-cantik perempuan yang pernah dilihat oleh mata manusia di dunia. Bahkan ketika ia membayangkan bentuk sempurna dari seorang wanita, niscaya bidadari melebihi khayalan dan angan-angannya. Ini menunjukkan bahwasanya kenikmatan surga tiada tandingnya. Maka tentunya surga benar-benar kita rindukan, dan jadilah kita sebagai perindu surga yang sesungguhnya. Semoga Allah SWT masukkan kita ke dalam surganya. Ya, semoga Allah jauhkan kita dari nerakanya. Allahumma adkhilnal jannata wa'idna minan nar birahmatika ya arhamar rahimin. Ini bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.